Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gua di channel Babajul. Kali ini posisi gua lagi di Pesona Kahuripan 8 lagi. Kebetulan proyek ini yang lagi incar nih, kemudian mau libur lebaran. Ada progres infrastruktur yang harus kita kejar nih sebelum libur lebaran, karena infonya Redingkit itu libur terakhir tanggal 19, 20 udah libur, masuk lagi tanggal 3. Jadi kita harus kejar yang namanya progres infrastruktur dari tanahnya, batu karangnya, ada anyaman bambunya juga karena di sini berlumpur. Terus baru kita pengecorannya. Pertama kita pengecoran itu adalah cor jalan utama, haraunya sekitar kurang lebih 15 meter. Itu entrance-nya, jalan masuknya lebarnya 15 meter teman-teman. Nanti untuk lebih jelasnya kita lihat langsung ke lapangan, kita lihat langsung progres yang sudah sampai mana. Zona 1 itu kita ke tahap 1 itu kita ngecor di tanggal 13 teman-teman. Ngecor di tanggal 13 bulan ini nih, berarti artinya besok. Besok kita udah mulai ngecor nih tahap 1, tapi cuma sebagian sekitar 7,5 meter karena sebelahnya untuk lalu lalang kendaraan. Tahap kedua itu kita ngecor di tanggal kurang lebih tanggal 16 nih teman-teman. Tanggal 16 itu kita ngecor jalan selanjutnya dengan row 10, lebarnya 10 meter teman-teman. Nanti di sini gua tampilin itu setnya, schedule-nya. Terus untuk tahap ketiga itu balik lagi kita ke entrance yang belum dicor separohnya, itu di tanggal 17 hari Senin. Semua material sudah disiapkan, supaya sudah siap ngirim, tenaga sudah siap, alat sudah siap perang. Tinggal doanya teman-teman. Mohon doa biar dilancarkan, biar dikasih cerah, biar semuanya lancar ya. Yuk kita jalan-jalan, kita lihat progresnya. Hah? Perjalanan kita yang singkat, kalau sebelum jauh itu tadi rencana yang mau kita cor. So mudah-mudahan lancar ya. Tadi pertama adalah urukan tanah, terus kedua itu ada pada pembentukan badan jalan, 3 gelar namanya batu karang, 4 pemadatan batu karang. Coba di bawah batu karang itu lupa, di bawah batu karang itu ada namanya anyaman bambu, karena di sini ada lumpurnya. Ya, jadi habis badan jalan, anyaman, batu karang, baru di atasnya habis pemadatan batu karang baru dicor. Nah, ketebalannya itu masing-masing, ada yang 15, ada yang 12, ada yang 10, masing-masing. Saya lupa gimana ya, berapanya di untuk jalan pertama, kayaknya itu antara 15 sampai 25, lupa dah. Ya, kita doain bisa cor. Terus selanjutnya nanti lebaran mungkin, lebaran yang kita kejar lagi ya. Dan jangan kemana-mana, terus ikutin channel kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kita nih, Babajul. Kali ini kita masih di PK 8, Pesona Kahuripan 8 di Putrajaya, Bekasi. Hari
Ini kita kedatangan tamu spesial. Alah, mantap. Salah satu tim admin Tukang kopi. tukang kopi kan ya. Salah satu bikin admin dari Pesona Karupa. Yang ini adalah ya, kenalkan diri sendiri aja. Ya, Nama, nama Adit. Nama Adit. Mas Adi. nah di sini Di sini Sebagai sebagai admin. admin Biasanya suka bikinin kopi. bikin kopi, Iya, kerja, itu sampingan ya. puasa juga. Sebagai admin. Sebagai admin. Penjualan Pesona Paripat. Oh, siap. Oh, ini untuk PK8 ini kemarin kan banyak tuh dari PK7 yang nggak dapet di PK7. Di sini kemungkinannya gimana nih? Apa udah mau habis juga kah? Apakah masih banyak peluangnya seperti apa? Oh, jadi Pesona Paripat 8 ini kita baru buka kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Nah itu alhamdulillah yang booking aja udah hampir 50 kurang lebih. 50 dari? Dari 800 total unit itu di Pesona Paripat 8 ada sekitar 860 unit. 860. Nah, kurang lebih segitu. Nah itu yang sudah booking itu kurang lebih 50. Terus untuk yang sudah pilih unit atau pilih blok itu sekitar kurang lebih 20 unit. Udah pilih blok, siap. Jadi yang minat itu berarti kan total 70 ya. 70 dari 8 itu 20. Satu, itu baru 2 minggu udah 70. Cepetan deh, yang kemarin gak kedapetan di PK7 coba dapetin di PK8 ini. Ya alhamdulillah insya Allah 4 bulan ke depan, atau lebaran 5 bulan lah, itu udah jadi semua. Progres saat ini aja infrastruktur itu udah jalan, kemudian besok. Nah, ada komandan kita nih, komandan perencanaan. Ini masuk Pak. Dia kabur. Nih, jadi kalau misalkan gue jadi customer nih, gua mau beli rumah di Pesona Kabupaten Bapak, yang harus gua telepon itu siapa, dan nomor berapa, harus gimana nih? Oh, tahapannya berarti ya. Tahapan misalkan lihat di sosmed atau lihat di YouTube atau pernah denger nih apa atau enggak lagi nyari rumah subsidi gitu kan. Tahapannya gimana sih? Biasanya kan gitu ya. Nah, tahapan yang pertama tuh yang hubungi misalkan lihat YouTube siapa atau lihat di Instagram kena iklannya siapa atau siapa, itu biasanya tertera tuh nomor telepon Ya, dan namanya biasanya itu bisa di chat. Nah setelah chat nanti ketemuan nih di lokasi langsung. di lokasi proyek ketemuan dan nanti di situ akan dijelaskan perihal KPR-nya gimana gitu. Cuma nanti setelah survei sudah dijelaskan yang pertama itu nanti tahapannya ya. Ketika survei itu yang pertama ditanya dulu nih, misalkan kan nanti berkas itu kan akan dibawa ke bank, nanti kemungkinan ada yang di ACC dan ada yang ditolak. Nah, makanya sebelum booking itu nanti ketika survei dijelaskan berkas apa aja yang nanti akan bisa diproses oleh pihak BTN. Nanti ketika berkas itu ternyata oke nih buat melanjutkan KPR di Pesona, nanti baru tahapannya booking gitu. Itu tahapan awalnya dijelasin, ketika berkas ini cocok baru booking. Berarti kita review bank dulu nih. Dulu dari kita sosialisasi dulu atau dijelaskan dulu ternyata cocok nih untuk dapat subsidi, kita baru booking. Nanti nah itu kan yang pertama booking kan, booking terus habis booking itu nanti kita kasih form persyaratan. Oke, siap. Booking nih bayar 1 juta kalau untuk rumah subsidi ya, bayar 1 juta, nanti kita kasih form persyaratan. Oke, nah itu persyaratannya nanti dilengkapi. Apa aja, mulai dari data diri, data pekerjaan, itu aja sih. Kalau misalkan dia udah punya rumah subsidi sebelumnya, boleh nggak satu kakak misalkan? Itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Jadi harus benar-benar yang belum punya. Jadi, makanya buat milenial nih, misalkan mau punya rumah, nah sebelum nikah tuh kalau bisa nabung dua-duanya ngambil rumah bisa. Sebelum nikah, sebelum satuin kakaknya. Tapi kalau misalkan udah jadi satu kakak, suaminya ngambil rumah subsidi, istrinya udah nggak bisa. Kalau istrinya dua, satu kakaknya bisa. Bisa. jadi trik buat ngambil rumah subsidi banyak, berarti istrinya Oh banyak gitu. bisa.
Tapi ngomong-ngomong rumah subsidi di sini kan semua standar ya. Jabodetabek itu harganya sama. Sama 100 berapa? 8 sih untuk sekarang. 198. DP di sini berapa persen? Kalau untuk DP itu 100% dari harga jual. Terus Itu yang harus gue siapin, kan gue pembeli nih, harus gue siapin booking fee 1 juta. Oh, pembayarannya pajak harus dibayar. Itu Iya, boleh. fee 1 juta. Terus Jadi booking fee 1 juta. Untuk booking nanti dikasih form persyaratan. oke. Yang kedua itu nanti ada DP atau uang muka, itu 1% dari harga jual. Kan harga jualnya 1,8 kan, berarti 1,6 itu untuk uang mukanya. 2,6 tuh. Terus yang ketiga di sini ada biaya surat-surat, administrasi, sertifikat, pajak, nah itu notaris, itu semua tuh ikut. Itu lebih biaya titipan sih. Itu senilai 14 juta. 1 juta Untuk berarti kita dapat sekitar 16 sekian. kita nanti ketika sudah selesai dan melakukan kredit itu wajib bayar isi saldo ke BTN 3 juta. Oke, gitu. Jadi total keseluruhan di angka 2. Tadi total coba ya. Booking fee kan 1 juta, uang muka 1 juta, tambah uang muka 1% kan 1.680. 198 ya. Ya. Ya, ini kan ditambah 14 juta, tambah 3 juta, kurang lebih 19 juta. 600 per misalkan gue udah booking fee, udah bayar, ternyata di bank tuh nggak lolos, ini booking fee-nya balik nggak? Nah, makanya tadi tahapan yang aku bilang tadi itu balik lagi ke awal. Sebelum habis survei itu dijelaskan nih sebelum booking. Kalau kriterianya ini ternyata bagus, baru bisa booking. Kalau enggak, saya sarankan jangan booking. Karena apa? Nanti bookingnya hangus. Kecuali tadi tuh ada uang muka, ada biaya surat-surat, itu semuanya akan balik. Kecuali booking fee. Makanya sebelum booking fee, saya sarankan untuk tanya sedetail-detailnya. Gitu. Kalau misalkan cocok nih, ternyata berkas kita akan aman nih, ya udah lanjut. Tapi kalau enggak, tahan dulu. Gue pengen bedain, sekarang gue pembeli, gue pengen bedain itu marketing asli apa marketing nggak asli, cuma katanya itu gimana? Apakah harus datang ke sini kah? Apa harus telepon di sini bisa ketemu lu langsung 0812? Kalau untuk mau tanya-tanya bisa langsung ke Adil, bisa ke Adit juga bisa. Adit bisa ke Bang Adit. Bang Adit itu nomor teleponnya berapa Bang? Nomor telepon aku di 0822 4652 triple 883. Ya. Boleh ke saya? Boleh ke Bang Adit. Ini yang jelas tuh yang ada ininya. Nah, yang ininya. Gua nggak ada. Sebenarnya apa yang pokoknya kalau udah survei di lokasi itu dijamin aman. Karena kita juga mantau di sini marketing mana nih yang memang resmi dari kita, itu hanya yang bisa di lokasi. Kalau di luar lokasi itu kita nggak bisa menjamin benar atau tidak. Nah, misalkan untuk berkas semuanya udah dikasih, itu harus di awal sebelum ngambil berkas mengambil kita itu atau nanti mau apa? Nah, tahapan pembayarannya lagi. Apa pembayaran berarti? Yang pertama ketika survei ditanya-tanya ternyata cocok, bayar 1 juta. Nanti kan dikasih persyaratan tuh yang tadi. Nah, itu dilengkapi, baru bisa pilih unit atau pilih dulu rumahnya. Misalkan mau di A101. Ini berapa tipe sih? Berapa tipe? Kalau di sini ada 3, kalau subsidi cuma 1. 60 ya. Kalau subsidi ke mesin Itu ada tipe 3660 sama 4290. Nah, jadi balik lagi ke tahapan ya. Tahapan itu nanti di awal mah 1 juta dulu aja, 1 juta. Terus nanti ketika persyaratannya sudah lengkap, baru dibawa ke kantor lagi untuk pilih unit. Nah, itu bawa berkasnya tuh. Nah, nanti ketika pilih unit, bayar biaya tadi surat-surat sudah notaris 14 itu. juta. Dari 14 juta itu 50%-nya. cukup 7 juta tadi kan. Juta. Jadi nanti ketika pilih unit bawa berkas,
itu cukup 50% dari 14 juta. Senilai 7 juta. Nah, yang 1% itu Itu nanti dari 1% sama yang sisa tadi dari 14 juta itu nanti bayarnya ketika ACC. oke. Nggak semua akan kredit. Semuanya. Nggak semuanya, jadi ada tahapannya. Apalagi kan kita nanti ini baru tahap infrastruktur nih, sampai ke angka kredit masih banyak waktu, itu bisa dicicil. Jadi katanya sebelum angkat kredit harus lunas itu Ya, kurang lebih 3 bulan. Udah lama di THR yang mana-mana. Paling itu sih ya. Tahapan itu udah. Misalkan dia udah akad nih. Setelah akad itu bayarannya flat kah atau suku bunga kah atau Yang untuk rumah subsidi. Rumah subsidi. Rumah subsidi memang basicnya dari pemerintah itu flat. flat? Jadi bunganya itu di angka 5%. Itu harganya berapa ya cicilannya? Apa tuh? Oh, cicilannya. Nah, tahapan itu yang pertama itu kan ada yang 20 tahun. 20 tahun itu per bulannya dia bayar 1,1 juta. 1,1 Itu flat tuh. flat sampai lunas 20 tahun. Terus untuk yang 15 tahun itu di angka 1,3 juta. 1,3 Masih 200 sih. masih 200. Terus yang 10 tahun lah. 10 tahun itu 1,6. Masih di bawah 2 juta lah. Di bawah 10 tahun nggak ada? Nggak ada. Tapi 10 tahun Kalau misalkan ada yang mau lebih cepat dari 10 tahun, nanti itu ada pembayaran ekstra dari BTN. Bisa kita kena denda atau gimana? enggak, kecuali nanti pelunasan ada denda. Kalau pelunasan ada denda 1%. Normal ya, wajar ya, semuanya Wajar. sama tuh. Kalau misalkan mau beli cash nih, cash 168. Enggak, itu beda lagi. Jadi memang harga 168 juta itu hanya untuk KPR. Oke, kalau cash, Kalau untuk cash itu anggapannya kita dianggap mampu. oke. Berarti kan cash mampu dong. Iya. Berarti bukan kriteria subsidi nih. Iya. Nah, ketika sudah mampu itu harganya itu bukan 168. Tapi berapa? Jadi 200 kita 223, 200 kita. Ini tuh belum. Bukan? Berapa ya? Hah? Tuh, jadi nambahnya sekitar 40 juta. Iya, jadi karena di situ kan nggak ada PPN kalau subsidi. Kalau ketika kita bayar cash, kita ada PPN 1,9%. Berarti Lumayan. PPN-nya ditanggung sampai mampu tuh, mampu kita baik. Iya, lumayan. Banyak lah nanti rinciannya ada, tanya-tanya aja. Tanya-tanya aja. Kalau ntar semuanya dikasih tahu, nggak nanya-nanya, Iya. ntar nggak WA. Jadi sisanya yang mau ditanyakan boleh WA aja. Aja langsung mengadit komen juga nggak apa-apa, nanti saya sampaikan. Yang ragu-ragu sini deket kok, dari pasar Cilengsi tinggal lurus paling 5 berapa kilometer. Ini paling dekat sama apa? Sini Taman Gua Mekarsari ya? Iya, Taman Bunga Hari. Atau Taman Gua? Taman Buah, Buah. Taman Buah Mekarsari. Cuma balik cuma 10 km. Ngapain 20 kilo? Stasiun Nambo. Stasiun Nambo, ternyata dia terminal Cilengsi, gerbang tol Cibubur, Jati Karya. Nanti untuk apa lokasi-lokasi terdekatnya nanti ada di sini. Ya, di sini, jadi tuh. Tugasnya Agema ya nanti. Untuk detail lokasi terdekatnya nanti ada. Ayo, jangan sampai ketinggalan lagi, informasi aja nih. Di Pesona Kahuripan 7 itu sampai ngantri. Well. Iya, waiting list semuanya. Karena apa perbedaan developer kita di sini dengan yang lain? Kita mengutamakan itu sama waktu. Kebetulan gue dari perencanaan sama teknik ya. Nggak ada tuh developer kayaknya ya, itu developer sejauh tahun untuk rumah subsidi yang hampir ribuan, yang cuma waktu 4 bulan 5 bulan itu dia cuma di sini. Ya. Yang ini cuma di Pesona Kahuripan. Nah, kalau di kita tuh jangan beli atau booking ketika ready. Nah, karena kalau sudah ready nggak ada yang isi, nggak ada yang pilih. Makanya kalau di Pesona Kahuripan itu justru ketika lagi kayak gini nih, lagi apa pematangan lahan atau pengerasan jalan itu harusnya udah pilih, biar bisa enak tuh pilihnya masih kosong. Kalau nanti nunggu ready, biasanya sisanya dikit tuh, pilihannya sedikit dan kemungkinan full kayak pegang kemarin kan.
Nah, makanya kalau memang minat rumah subsidi dan minat di sana kualitas, kalau bisa dari sekarang. Nah ini juga info saran, ini juga bukan cuma buat rumah pertama aja ini subsidi, cuma ini buat investasi juga buat orang tua, buat yang punya anak yang baru menikah segala macam, boleh tuh hadiah kado ulang tahun. Hadiah THR, THR, terus hadiah buat ulang tahun juga buat anaknya yang baru nikah. Itu banyak ternyata di sini untuk hadiah-hadiah dari orang tua. Tuh. Terus ada lagi Adit yang mau ditambahin pesan-pesan apa ya? Jangan banyak-banyak lah pesannya mah, yang penting nanti kalau kamu mau nyari rumah subsidi masih banyak yang ditanyakan aja biar ada pertanyaan. Betul. Di sini hampir tiap hari ramai. Iya. Ya, jangan lupa langsung main aja ke sini, langsung chat aja. Nggak usah banyak lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap,